Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu wakil kepala sekolah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, anak-anakku, para siswa-siswi SMK Negeri 3 Kuningan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan keseharian kita dengan tanpa hambatan yang berarti. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para aulia, para ulama, terus sampai dengan pada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita ini selaku umatnya bukan hanya sebagai pengaku umat, tapi diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kelak di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, tahun pelajaran 2020-2021 telah berlangsung sejak tanggal 13 Juli tahun 2020. Mengawali tahun pelajaran baru ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya yang terlebih dahulu akan menyampaikan perkenalan, karena pada tanggal 10 Juli 2020 baru saja dilantik, ya, saya baru saja dilantik sebagai Kepala SMK Negeri 3 Kuningan. Saya yakin di antara Bapak Ibu dan anak-anakku semua itu banyak yang belum mengenal saya. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan lain sebagainya. Nama saya Fuad, saya berasal dari Cirebon, lengkapnya adalah Desa Ciawi Japura, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, pada tahun 2015 saya menjadi Kepala SMK Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. 3 tahun 3 bulan bertugas di sana dan rotasi ke SMK Negeri 5 Kuningan. Pada tanggal 13 Juni 2018. Lalu selama 2 tahun 1 bulan di SMK Negeri 5 Kuningan, dan pada tanggal 10 Juli 2020 saya dilantik menjadi Kepala SMK Negeri 3 Kuningan. Harapan saya, SMK Negeri 3 Kuningan ini dengan tingginya sense of togetherness, maka SMK Negeri 3 Kuningan itu diharapkan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak banggakan, khususnya anak-anak siswa baru atau peserta didik baru yang berasal dari SMP atau MTS di sekitar Kabupaten Kuningan. Saya berharap anak-anakku ini yang pertama memahami bahwa SMK
SMK itu sekolah menengah kejuruan, dengan kata lain adalah sekolah menengah kerja. Nah, jadi kalian sekolah di SMK 3 ini disiapkan untuk mampu bekerja sehingga bisa hidup mandiri. Syaratnya yang pertama, memahami apa yang harus dihindari. Yang pertama yang harus dihindari itu kata blast. Blast itu dari bahasa Inggris B-L-A-T S-T. Mohon maaf. Ulangi, B-L-A-S-T. Blast. Itu artinya ledakan. Kalau dipecah dari huruf-huruf tersebut yang sedang dialami oleh anak-anak sekarang atau bahkan orang tua saat ini, itu terjadi di mana-mana. Jika kita tidak memiliki kesadaran diri atau self-awareness dan tidak memiliki ketahanan diri atau self-defense. Nah, apa itu blast kalau dipecah? Blast itu anak-anak atau kita itu sering merasa B-nya adalah bored, merasa bosan. Bosan dengan situasi yang setiap hari begitu dan begitu saja. Lalu L, merasa L itu lonely, kesepian. Kesepian di tengah keramaian. Di rumah ada bapak, di rumah ada ibu, di rumah ada kakak, di rumah ada adik, dan ada saudara-saudara kita yang lain. Tapi di tengah-tengah keramaian itu kita merasa kesepian. Nah itu. Kenapa? Karena masing-masing dengan kesibukannya. Sehingga lonely, merasa kesepian itu, merasa dirinya adalah sendiri, tidak ada yang lain. Padahal kalau kita mau merenung, itu ternyata dimanapun kita berada, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah itu. Yang ketiga, setelah lonely itu, karena sudah merasa kesepian, karena sudah merasa bosan, akhirnya A-nya itu angry, marah. Marah dengan tidak jelas, dengan situasi. Semua yang ada di sekitar kita, kita marahi. Bahkan ada yang sampai menendang pintu, tembok, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah S, stres. Nah, itu yang harus dihindari. Dan yang terakhir, tired, lelah, merasa lelah dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, akhirnya mencari solusi sendiri yang salah. Apa itu? Lari ke minuman keras, lari ke obat-obatan yang terlarang, sehingga merasa fly dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Karena di sanalah nanti akan meresap pada tubuh kita. Dari situlah meresap tubuh kita dan kita akan ketagihan sehingga cita-cita kita itu tidak akan tercapai. Itu yang pertama yang harus kita hindari, kelas. Anak-anakku yang Bapak banggakan, saya yakin kalian mampu untuk menghindari kata yang bernama blast atau ledakan, sehingga Bapak sebagai kepala sekolah beserta seluruh guru dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 3 Kuningan ini bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif sehingga bisa menjadikan SMK Negeri 3 Kuningan ini siswa-siswinya itu siap untuk melaksanakan visi SMK secara nasional, yaitu ready for
siap untuk bekerja, smart, cerdas dalam berbagai situasi harus disikapi dengan cerdas. Dan yang ketiga adalah kompetitif, mampu bersaing. Nah, oleh karena itu tugas kalian adalah belajar. Never stop learning. Because stop learning means stop living. Nah, berhenti belajar berarti berhenti hidup. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kalian dipersiapkan untuk menjadi orang yang siap untuk bekerja atau ready for work. Oleh karena itu, hendaknya kalian mampu untuk memposisi diri menjadi orang yang selalu siap with every preparation, dengan segala persiapan. Bila dibutuhkan untuk melakukan kebaikan A, siap kapan saja. Melakukan kebaikan B, siap dilaksanakan. Melakukan pekerjaan C, siap dilaksanakan. Jadi siap untuk melaksanakan kewajiban kita dimanapun, kapanpun kita berada. Anak-anakku, di sekolah sekarang seluruhnya itu sedang mengalami hal yang sama. Kesulitan dalam proses pembelajaran atau learning proses di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, pada situasi yang sekarang ini, hendaknya kalian ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yang barangkali nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah tentang bagaimana proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang kedua, setelah ready for work, kita smart, cerdas ya, dalam menyikapi semua situasi atau fenomena yang terjadi. Kita jangan menjadi orang yang rugi karena kebodohan kita. Nah, oleh karena itu, banyak-banyaklah membaca buku, membaca situasi, membaca fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Dengan membaca, saya yakin semuanya akan menjadi cerdas, dan ketika ada situasi yang terjadi seperti apapun akan menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Nah, itulah cerdas yang dibutuhkan oleh negara kita. Yang ketiga, anak-anakku harus mampu menjadi personal atau diri sendiri yang kompetitif, yang mampu bersaing. Bersaing secara sehat. Tentu bersaing itu dengan kompetensi diri yang dimilikinya. Nah, kompetensi, ingat, kompetensi adalah kemampuan. Kompetensi diri yang harus melekat pada diri kita. Persiapkan, yang pertama adalah kompetensi knowledge, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita harus luas dengan cara belajar, bukan hanya dari buku, tapi dari berbagai sumber belajar. Belajar apa saja, tapi ingat, dengan tentunya ada filter pada diri kita. Setelah kita belajar, lalu kita saring ya, mana yang bisa diimplementasikan dan mana yang tidak, mana yang harus diimplementasikan, mana yang tidak. Nah, itu kompetensi knowledge. Knowledge endingnya adalah kompetensi knowledge atau kemampuan pengetahuan yang luas. Itu endingnya adalah bagaimana kita mengetahui. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Nah itulah ending dari kompetensi knowledge. Kalian hendaknya harus semuanya serba tahu bagaimana menciptakan diri kita, diri kalian untuk haus terhadap ilmu pengetahuan. Nah oleh karena itu nanti dari memperoleh ilmu pengetahuan yang tadinya tidak tahu, jadi semuanya tahu tentang apa saja. Yang kedua, kompetensi attitude. Attitude itu perilaku. Nah, kemampuan berperilaku. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas dalam dasar negara Pancasila dicantumkan nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita mengakui bertuhan. Nah, oleh karena itu kita harus paham Tuhan menyuruh apa, Tuhan melarang apa. Nah, dan Tuhan itu siapa? Sehingga nanti akan merefleksi kepada diri kalian untuk bersikap menjadi sosok yang disebut insan kamil, yang baik, yang mampu menebarkan kebaikan, yang mampu mengolah mana yang berita-berita, yang hoax dan berita-berita yang benar, sehingga berdampak kepada akhlak kita. Apa artinya kita cerdas, apa artinya kita pinter, tapi akhlaknya bobrok, sehingga akan menghancurkan kondisi di sekitar kita. Nah oleh karena itu kalian hendaknya banyak belajar tentang menata diri agar memiliki attitude yang baik. Coba sesekali luangkan waktu dalam sehari itu berapa jam untuk merenung. Sudahkah kita membersihkan hati kita dari iri, dengki, hasud, dendam, takabur, atau belum? Nah, kalau belum, coba mulai saat ini kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela itu dengan target. Bulan pertama saya akan menghilangkan rasa takabur, sehingga nanti kalian tidak seperti busa. Busa itu ringan. Ketika kalian ambil air di ember, busa itu dicelupkan masuk ke air, dilepas, dia ngapung. Dia akan ngapung, masukkan lagi ke dalam air itu, dilepas lagi, ngapung. Nah, itu gambaran sifat yang takabur. Inginnya ngapung di atas, dijunjung terus. Ya. Tetapi hendaknya kalian pada posisi yang kedua. Coba kita ambil batu, masukkan ke dalam air di ember itu. Tidak harus dicelupkan, hanya dijatuhkan ke air, batu itu akan tenggelam. Diangkat lagi, dilepas lagi, tenggelam. Nah itulah yang disebut tawadu. Nah dengan demikian kalian tidak akan berbangga diri, tidak akan merasa bahwa semua itu apa yang menjadi kesuksesan dimanapun berada karena aku. Semuanya adalah karena aku dan karena aku. Nah tidak akan terjadi seperti itu. Yang kedua, dalam bekerja, etos kerja harus benar-benar ditingkatkan, harus tinggi. Hilangkan apa kata orang, karena kata orang Indonesia itu orangnya aneh. Kenapa? Karena kalau makan berkeringat, kalau kerja tidak berkeringat. Nah,
Nah itu artinya kita ini etos kerjanya rendah. Nah itu hindari. Di sana ada disiplin, di sana ada bertanggung jawab, ya, ada jujur, ya, saling menghormati dan seterusnya. Nah itulah yang mencetak kalian untuk menjadi insan yang disebut insan kamil yang memiliki attitude yang baik. Ya. Attitude endingnya adalah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang buruk menjadi baik. Sehingga kalian yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang jelek-jelek, pada saat kalian belajar di SMP, pada saat kalian belajar di MTS, baik negeri maupun swasta, setelah masuk SMK Negeri 3 Kuningan, maka harapan kita adalah kalian dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang buruk menjadi baik, baik, sehingga menebarkan kebaikan dimanapun berada dengan attitude yang baik. Yang ketiga, kompetensi, skills, keahlian, atau boleh vocational, ya, keterampilan. Ya. Nah, itu harus dimiliki. Bahwa di SMK ini memiliki program keahlian. Nah, pelajaran-pelajaran produktif itu hendaknya terus-menerus melatih diri. Ya. Kalian harus melatih diri untuk menjadi calon tenaga kerja atau menjadi insan yang benar-benar memiliki skill atau keahlian di bidangnya masing-masing. Ingat bahwa berlatih itu membuat kita sempurna. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, sering melihat ada orang mengendarai sepeda motor dengan lepas tangan satu, dengan lepas tangan dua, bahkan dengan tanpa duduk di jok, tetapi berdiri di atas joknya bisa mengendarai itu. Semua itu bisa dilakukan dengan latihan. Maka dalam bahasa Inggrisnya adalah exercise makes perfect. Latihan adalah menyempurnakan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dengan memiliki kompetensi yang 3 tadi, saya yakin, ya, kompetensi yang pertama knowledge, kompetensi yang kedua attitude, kompetensi yang 3 kompetensi skills, saya yakin kalian akan mampu menjadi insan yang akan bersaing atau kompetitif dengan yang lain. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian, mudah-mudahan kalian bisa meresapi apa yang Bapak sampaikan, dan ingat bahwa semua itu karena kemasan dari rasa sayang dari kita semua demi masa depan anak-anakku semua. Demikian, sekali lagi, mudah-mudahan kalian mampu bersinergi dan mengikuti proses pembelajaran atau proses pendidikan di SMK 3 Kuningan ini, dan dengan iringan doa dari Bapak dengan keluarga besar SMK 3 Kuningan ini, mudah-mudahan kalian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menuntut ilmu di sekolah ini dengan tanpa hambatan yang berarti. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.